Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini ya rekan-rekan, nanti akan kita jawab ya request dari salah satu rekan kita, yang mana beliau ini menanyakan ke kami ya mengenai langsung pakan yang terbaik untuk ternak endok pembibitan. Nah, tentunya juga ya kata terbaik ini sesuai dengan versi kami yang ada di kandang tower. Nah, untuk pagi hari ini ya sesuai dengan tema kita ya, membahas masalah langsung pakan. Yang perlu diketahui untuk rekan-rekan semuanya bahwasanya langsung pakan ini di dalam peternak endok sistem pembibitan itu memang sangat berpengaruh sekali ya, atau harus betul-betul yang berkualitas. Nah, ini tentunya dikarenakan untuk ternak endok pembibitan ini yang kita cari adalah masalah produksi telur. Manakala untuk langsung pakan yang kita berikan ya pada endok-endok kita ini tidak bisa mencukupi ya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh endok kita, tentunya juga untuk masalah produksi telur yang dihasilkannya pun akan tidak maksimal. Nah, tentunya juga hal ini ya akan berbeda sekali dengan yang peternak endok sistem pembesaran. Nah, untuk ternak kami ya atau pakan kami ya rekan-rekan semuanya sudah sering saya sampaikan, kita menggunakan kolaborasi antara pakan alternatif dengan pakan pabrikan. Tentunya juga untuk pakan ini ya terdiri dari katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat petelur. Tujuannya tentu juga kita menggunakan azula ya, yang mana memang kita membudidayakan sendiri untuk tanaman azula ini. Kemudian juga ya untuk rekan-rekan semuanya mengenai masalah perbandingan ya, perbandingan pakan ini kita menggunakan 70% katul halus, 20% jagung giling, dan 10%-nya kita kasih konsentrat itik petelur. Nah, kemudian juga ya untuk mengenai masalah pakan alternatifnya tentu juga kita anggap sebagai pakan tambahan saja. Nah, untuk takarannya silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa mengira-ngira sendiri ya. Yang terpenting jangan sampai melebihi dari 50%. Dalam artian 50% dari total keseluruhan pakan pokok. Nah, keunggulan ya selain masalah produksi telur dan juga imunitas dari tubuh endok-endok kita ini bisa maksimal manakala kita memberikan pakan ini ya rekan-rekan dengan pakan yang betul-betul bagus dan berkualitas, masalah kehematannya pun akan senantiasa terjamin. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan untuk endok kita ini ya dengan hanya makan sedikit saja, tentunya juga untuk kebutuhan nutrisi dari tubuh mereka akan terpenuhi. Nah, itulah satu atau dua ya keunggulan dari kita yang memberikan pakan endok kita ini menggunakan pakan yang betul-betul berkualitas. Nah, memang ya di sisi lain kalau kita berbicara masalah modal ya teman-teman, memang di dalam usaha itu memang diperlukan yang namanya modal. Kalau kita mengharapkan segala sesuatunya itu gratis ya, tentunya juga untuk hasil yang kita peroleh pun tidak akan bisa maksimal. Dan satu hal lagi ya yang perlu dicatat untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk jumlah biaya pakan yang kita keluarkan itu tadi ya, apabila kita kalkulasi dengan jumlah penghasilan yang kita terima, tentunya juga di situ pasti akan ada sisa, yang mana sisa tersebut bisa kita jadikan yang namanya penghasilan. Walaupun ya untuk sisa tersebut tidak besar ya rekan-rekan, tapi tentunya juga usaha ternak endok ini apabila kita menekuninya dengan serius dan didukung dengan jumlah populasi yang besar, tentunya juga untuk penghasilan yang kita terima pun akan besar juga. Lah, ini kenapa ya kita sampaikan, dikarenakan di dalam ilmu perunggasan itu ya rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk masalah jumlah populasi yang kita kelola akan berpengaruh dengan hasil yang kita terima. Semakin banyak untuk jumlah populasi yang kita kelola ya, tentu juga untuk penghasilan yang kita terima pun akan bisa semakin besar juga. Nah, apabila kita berternak endok itu ya dengan kategori jenis penghobi ya,
Tentunya juga konsepnya itu akan berbeda dengan kita yang beternak endok dengan sistem berdaging. Manakala untuk teman-teman semua ya yang menekuni usaha ternak endok dengan sistem jenis ya atau endok jenis, tentunya juga untuk masalah harganya pun akan jauh lebih mahal dari yang namanya endok pendaging. Tapi kesemuanya itu ya tentunya juga ada nilai plus dan minusnya, baik untuk ternak endok sistem berdaging maupun dengan sistem jenis hias. Nah, sebagai informasi juga ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk usaha endok kami ini ya, sampai saat ini untuk total populasi yang kita kelola ya, untuk indukannya kurang lebih mencapai 200 ekor. Tapi untuk yang 37 ekor ya, itu masih kategori indukan, sedangkan yang sisanya sudah menjadi indukan yang produktif. Kemudian untuk pejantannya ya, saat ini kita mengelola untuk pejantan ini total ada sekitar 36 ekor. Yang mana untuk yang 16 ya, itu masih kategori siapan, belum kawin ya. Yang untuk 20 ekornya sudah merupakan pejantan yang aktif. Kemudian juga ya untuk informasi ini untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya kita yang ada di kandang tower ini memang murni menggunakan penetasan alami. Nah, hal ini ya kita jawab di kanan kemarin ada yang menanyakan ke kami apakah untuk penetasannya itu murni alami atau memang semi kita menggunakan mesin penetas. Nah, memang kita ya dari awal sudah pernah saya sampaikan kita tidak menggunakan mesin penetas ya, dikarenakan memang ada alasan tersendiri. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang ingin menggunakan mesin penetas itu dipersilahkan ya, ataupun juga menghendaki untuk penetasan alami. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya jawaban kami yang ada di kandang tower ya, mengenai masalah langsung pakan yang berkualitas ya, versi kami yang selama ini memang kita gunakan. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya, apabila memang menggunakan untuk jenis pakan yang lain dipersilahkan, dan memang kita tidak harus sama. Kenapa juga ya, dikarenakan di dalam usaha ternak endok itu ilmu pakem dari usaha ini di dalam masalah langsung pakan maupun perawatan harian lainnya ya, tentunya juga tidak ada, dan kesemuanya itu tergantung kita selaku pengelola. Mau dibikin dengan cara apa ya, itu terserah kita, tapi yang terpenting tujuannya adalah sesuatu yang menghasilkan. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Tetap semangat tuh rekan-rekan semuanya, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.